Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pak Indra berharap kalian pada hari ini sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pada pembelajaran kali ini Pak Indra akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik. Kita sudah sampai tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2 yang berjudul hewan sahabatku. Apakah teman-teman sudah siap? Bagus. Mari kita mendengarkan penjelasan dari Pak Indra mengenai subtema 2 hewan sahabatku. Tujuan pembelajaran ke-1. Perhatikan teman-teman. Tujuan pembelajaran ke-1 yaitu, coba Pak Indra geser dulu. Yang pertama adalah menjelaskan perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang kedua, menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga, menentukan isi laporan yang didengar. Jadi teman-teman sudah paham ya, hari ini kita akan belajar apa? Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas bersama-sama dan yang akan kalian kuasai. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita sama-sama ketahui teman-teman bahwa hewan memiliki sistem perkembangbiakan. Salah satunya adalah perkembangbiakan generatif. Kita lihat pada tampilan PowerPoint, perkembangbiakan generatif pada hewan maknanya adalah proses bersatunya spermatozoid, yaitu kita sama-sama tahu spermatozoid ya, artinya sel sperma pada hewan, dan ovum sel telur pada hewan. Kemudian mereka spermatozoid dan ovum ini mengalami proses menyatu ya, yang kita kenal sebagai perkembangbiakan generatif. Kita lihat perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi 3 teman-teman. Yang pertama, kita lihat di sini, bertelur atau kita kenal dengan istilah ovipar ya. Ovipar. Hewan apa saja yang berkembang biak dengan bertelur, teman-teman? Ya, benar sekali. Kita lihat gambarnya di sini ada ayam, ya, teman-teman. Siapa yang suka telur ayam? Ya, semua suka ya, karena memang telur ayam itu banyak mengandung protein yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita, teman-teman. Selain ayam, contohnya adalah burung, kemudian ikan, ya, reptil, serangga, dan amfibi. Sudah jelas? Ya, sekarang yang kedua, perkembangbiakan generatif pada hewan, yaitu dengan cara melahirkan atau kita kenal dengan istilah vivipar. Kita lihat gambarnya teman-teman, di situ ada kucing yang lucu ya. Nah, kucing ini termasuk hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar. Selain kucing, contoh yang lain adalah sapi, kuda, harimau, orangutan, pesut, dan lumba-lumba. Yang ketiga, teman-teman, hewan yang berkembang biak
dengan cara perkembangbiakan generatif, yaitu bertelur melahirkan atau ovovivipar. Apa saja contoh hewannya teman-teman? Nah, kita lihat di sini ada ikan pari, hiu macan, dan ular. Apakah teman-teman sampai di sini paham? Ya, kalian nanti bisa membaca kembali buku yang kalian miliki di rumah. Semangat dalam membaca, banyak baca, banyak tahu. Kita lanjutkan ya teman-teman. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kita berlanjut kepada pembelajaran berikutnya, yaitu pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, teman-teman, coba kita pikirkan bersama-sama ya, kondisi geografis ya, yang di dalamnya ada unsur manusia, ada unsur hewan, ada tumbuhan, juga ada unsur tanah di dalamnya, ada unsur air, udara, dan sebagainya. Itu semua harus kita syukuri karena merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pada kali ini kita akan menyoal sedikit mengenai kondisi yang tadi Pak Indra sebutkan ya, ada tanah, ada air. Nah, bagaimana kondisi itu bila kita lihat pada negara-negara ASEAN? Nah, lagi-lagi kita belajar tentang negara-negara ASEAN agar kita lebih mengenal negara tetangga kita, teman-teman, ya. Baik, kita mulai dari kondisi geografis negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, artinya Indonesia banyak terdiri dari gugusan pulau-pulau, baik yang besar maupun yang kecil, teman-teman. Indonesia juga beriklim tropis. Kita tahu ya, kalau suatu tempat, negara yang beriklim tropis berarti dia memiliki berapa musim? Betul, memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Karena banyak turun hujan, maka biasanya tanahnya subur, teman-teman. Ya, tanahnya subur. Nah, kita ke negara berikutnya, yaitu tetangga kita Malaysia. Sama seperti kondisi di Indonesia, beriklim tropis, pegunungan, memiliki banyak sungai, kemudian pantai, dan seterusnya. Kita berlanjut ke Brunei Darussalam. Ya, di Brunei Darussalam itu letaknya di mana, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, betul, di utara, sebelah utara Pulau Kalimantan ya, atau Borneo. Di Brunei ini banyak memiliki rawa beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, sama seperti di Indonesia ya, teman-teman. Kemudian Singapura, kita berpindah ke Singapura. Ciri-ciri kondisi geografisnya adalah dataran rendah ya. Thailand juga banyak gunung, kemudian ada dataran tingginya, ada dataran rendah. Kemudian Filipina, teman-teman, kita lihat Filipina juga kepulauan sama seperti Indonesia, kemudian banyak memiliki gunung. Kita lanjut ke Kamboja. Kamboja, nah ini yang unik, teman-teman ya. Secara geografis kondisinya itu mirip mangkuk, ya, mirip mangkuk, kita tahu ya, mangkuk, cekung seperti itu. Kemudian ada di Kamboja itu sebuah dataran besar yang namanya Tonle Sap. Ya, kemudian Kamboja juga memiliki banyak gunung. Kemudian Laos, nah ini yang unik juga, teman-teman. Tidak punya laut dan kebanyakan 70% daerahnya pegunungan. Kemudian kita ke Myanmar, pegunungan, dataran rendah, kemudian plato ya. Kemudian Vietnam ada pantai, bukit, gunung, dataran rendah. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, kita lanjut saja.
Nah, setelah kita mengetahui kondisi geografis ya negara-negara ASEAN, tentunya ketika kalian membaca suatu teks yang berkenaan dengan kondisi geografis negara ASEAN itu, supaya kita lebih paham, kita harus bisa membaca teks tersebut dengan baik. Bagaimana kalau diminta oleh Pak Indra, misalkan kalian diminta tugas untuk mencermati isi sebuah laporan dari teks yang kalian baca, ya, atau yang kalian misalkan lakukan dengan cara wawancara, ya, atau dengan cara observasi. Ya, nah, yang bisa kalian lakukan ketika membaca sebuah laporan harus kita cermati dulu. Yang pertama kita baca dengan seksama, kemudian kita simak, kemudian kita pahami. Baik, demikian teman-teman yang dimuliakan Allah, pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.